Selamat datang di Debate. Ini adalah ruang diskursus kita ya, tempat kita menelaah berbagai perspektif dan membedah materi secara mendalam. Pernahkah Anda merasa kayak berlari sangat kencang di atas treadmill? Keringat sudah bercucuran setiap hari tapi ya pijakan Anda tidak pernah benar-benar beranjak maju. Ya, jalan di tempat. Betul. Dan begitulah realitas harian bagi jutaan pekerja di Indonesia saat ini. Kerja keras yang dulu dijanjikan akan membawa pada kesejahteraan, sekarang ini seringkali cuma cukup untuk bertahan hidup besok. Dan ini bukan sekedar kiasan puitis ya. Mungkin pendengar kita yang saat ini sedang berada di kereta KRL yang berdesakan setelah bekerja lembur 10 jam, tahu persis rasa lelah yang sedang kita bicarakan ini. Hari ini diskursus kita berangkat dari materi yang sangat relevan, mulai dari angka-angka ketenagakerjaan BPS, laporan makroekonomi, sampai esai sosiologis tentang struktur kelas pekerja. Kita sedang berhadapan dengan fenomena working poor atau pekerja miskin. Di mana kerja penuh waktu itu bukan lagi jaminan kan? Betul, bukan jaminan untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, disinilah kita membingkai pertanyaan sentral kita hari ini. Apakah upah rendah di Indonesia ini murni merupakan konsekuensi wajar dari rendahnya produktivitas dan struktur pasar kita yang masih transisi? Ataukah fenomena ini sesungguhnya adalah sebuah desain sistemik, sebuah kondisi yang sengaja direproduksi untuk melayani akumulasi kapital global? Posisi saya di sini jelas, saya melihat ini sebagai realitas struktural. Berdasarkan data, upah kita tertahan karena kita memang menghadapi masalah produktivitas dan ketidakcocokan keterampilan. Sementara saya datang dari sudut pandang yang sangat berbeda. Menurut saya, narasi rendahnya produktivitas itu seringkali cuma tameng ya. Upah murah di negara ini adalah instrumen fungsional dari kapitalisme yang secara aktif menekan nilai manusia, semata-mata demi memangkas biaya produksi. Memangkas biaya untuk daya saing. Tepat, untuk menjaga daya saing investasi di mata global. Mari kita mulai dengan melihat mekanismenya di lapangan ya. Karena angka-angka ini sangat berbicara. Kalau kita merujuk pada data ketenagakerjaan per November 2025, rata-rata upah pekerja kita itu berada di kisaran 3,3 juta rupiah per bulan. Yang mana itu sangat mencekik. Sangat. Apalagi coba kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang rata-ratanya bisa mencapai ekivalen 12 juta rupiah. Jaraknya sangat menganga kan? Pertanyaannya, bagaimana mekanisme ini terjadi? Jawabannya sebenarnya ada pada hukum dasar suplai dan permintaan. Kita ini punya sekitar 147 juta angkatan kerja. Itu volume manusia yang masif sekali. Masif. Bayangkan suplai tenaga kerja sebesar itu. Masalahnya, suplai yang luar biasa banyak ini tidak dibarengi dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan industri saat ini. Hampir 40 juta pekerja kita masih terserap di sektor yang nilai tambahnya rendah, kayak pertanian. Tapi apakah itu murni 100% karena masalah keterampilan? Secara fundamental iya. Belum lagi lautan pekerja di sektor informal ya. Mekanismenya begini, ketika ada puluhan juta orang yang bersedia dibayar murah di sektor informal hanya agar bisa makan hari ini, otomatis sektor formal itu tidak punya insentif pasar untuk menaikkan standar gajinya. Karena mereka bisa dengan mudah mencari pengganti. Dalam logika ekonomi, upah itu mencerminkan nilai tambah yang diproduksi. Anda kan tidak bisa memaksa sistem membayar jauh di atas nilai tambah tersebut tanpa menghancurkan roda ekonomi itu sendiri. Saya tidak bisa sepakat dengan cara pandang itu. Menjadikan hukum suplai dan permintaan sebagai justifikasi atas kemiskinan massal, itu ya mengabaikan siapa sebenarnya mendesain pasar tersebut. Maksud Anda ada yang mendesain? Mari kita lihat mekanisme yang berlawanan dari data yang sama. Di saat rata-rata upah terjebak di angka 3,3 juta, kita melihat fakta bahwa 50 orang terkaya di Indonesia itu menguasai aset setara 14% dari PDB negara. Itu ketimpangan yang lumrah di negara berkembang. Tapi tunggu dulu. Di sektor perbankan, lebih ekstrim lagi. 0,02% dari populasi, artinya hanya segelintir elit memiliki separuh dari total simpanan bank, dengan rata-rata 98 miliar rupiah per orang. Memang, tapi kekayaan puluhan miliar mereka itu tidak secara otomatis berarti mereka mencuri dari upah buruh kan? Tidak mencuri secara langsung, secara harfiah tidak. Tapi itu adalah akumulasi dari selisih upah yang ditekan. Kekayaan elit itu bukan turun dari langit. Sebagian besar adalah margin keuntungan yang membesar karena biaya tenaga kerjanya dipertahankan sangat-sangat murah. Itu tuduhan yang cukup berat. Ini yang dianalisis sebagai mekanisme coercion without violence.
paksaan tanpa kekerasan. Pekerja kan tidak ditodong pistol untuk bekerja murah. Tapi mereka dihadapkan pada pilihan ya, terima gaji 3 juta atau biarkan Anda kelaparan. Kapitalisme global secara sistematis butuh pasukan manusia murah ini. Kemiskinan ini bukan kecelakaan pasar, ini prasyarat berjalannya pasar itu sendiri. Mengatakan kemiskinan sebagai prasyarat pasar itu terdengar sangat provokatif ya. Tapi saya merasa kita harus membumikan perdebatan ini pada realitas operasional bisnis. Silakan. Ketika Anda menolak narasi produktivitas dan menyebutnya cuma alibi, Anda seolah menutup mata pada problem nyata industri kita, yaitu skills mismatch. Coba kita bedah materi kita soal pendidikan dan industri. Banyak lulusan kita yang tidak punya literasi digital, pemahaman AI, atau keahlian spesifik yang diminta pabrik modern. Iya, saya paham ada gap di sana, tapi Sebentar, analoginya begini. Kalau Anda mengelola pabrik perakitan semikonduktor, Anda tentu berani membayar mahal teknisi ahli yang menjaga mesin bernilai miliaran rupiah. Tapi Anda kan tidak bisa memberikan kompensasi yang sama tingginya untuk pekerjaan yang sepenuhnya cuma mengandalkan tenaga manual. nah, di situ, mari kita bedah konsep nilai yang baru saja Anda bicarakan. Siapa sebenarnya yang mendefinisikan bahwa memindahkan barang di gudang seharian penuh itu nilainya lebih rendah secara intrinsik dibandingkan duduk mengetik kode di ruangan ber-AC? Tentu saja pasar yang mendefinisikan. Kode perangkat lunak itu bisa direplikasi jutaan kali, dijual ke seluruh dunia, dan menciptakan nilai ekonomi eksponensial. Sedangkan mengangkat barang, ya cuma memindahkan satu benda dari titik A ke titik B. Tepat. Dan disitulah letak kekeliruan strukturalnya. Pasar mereduksi manusia murni menjadi sekedar angka di buku kas. Kita ini secara aktif melucuti kemanusiaan pekerja. Melucuti kemanusiaan bagaimana? Itu kan transaksi ekonomi. Pekerjaan manual itu sangat menyita energi hidup, menghancurkan tulang dan otot, mengorbankan waktu bersama keluarga. Mengapa pengorbanan sebesar itu dihargai begitu murah? Karena pengusaha dan pemegang modal menetapkan standar kompetensi secara sepihak. Mereka menyalahkan buruh, oh kalian tidak punya skill tinggi, padahal sistem pendidikan negaranya yang gagal memberikan akses. Lalu kegagalan itu dipakai korporasi sebagai pembenaran untuk menggaji mereka di bawah standar layak. Saya mengerti frustrasi itu. Tapi industri juga tidak beroperasi di ruang hampa yang kebal hukum ekonomi loh. Tentu tidak, mereka ada di pasar global. Nah, persis. Kalau hari ini kita memaksa sebuah pabrik padat karya di Jawa Tengah untuk menaikkan upah buruhnya menyamai standar negara maju atas nama kemanusiaan, apa yang langsung terjadi bulan depan? Mereka akan mengancam pindah. Bukan sekedar mengancam, mereka akan kehilangan daya saing dan sungguhan pindah. Pembeli dari Eropa atau Amerika akan langsung memindahkan pesanan ke pabrik di Vietnam atau Bangladesh yang ongkos produksinya lebih rasional. Akibatnya, pabrik tutup, ribuan orang kehilangan pekerjaan sama sekali. Jadi kita harus mengalah. Ini adalah dilema middle income trap. Kita sudah tidak semurah negara miskin, tapi infrastruktur teknologi kita belum sehebat negara maju. Kita harus realistis. Kalau argumennya adalah selalu patuh pada ancaman investor yang akan kabur ke Vietnam, maka kita sedang melegitimasi race to the bottom, balapan menuju jurang paling bawah. Negara-negara berkembang diadu domba untuk memeras rakyatnya sendiri demi menarik modal asing. Dan di titik inilah kita harus mempertanyakan posisi negara kita. Oke, mari kita bahas posisi negara. Karena saya setuju itu krusial. Tapi negara kan tidak diam saja menonton race to the bottom itu. Bukankah mereka justru memfasilitasi? Tidak. Negara justru bertindak sebagai penengah yang rasional untuk mencegah skenario terburuk tadi. Mekanismenya terlihat dari penetapan upah minimum provinsi atau UMP. Negara merancang formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi formulanya sering dikritik serikat pekerja. Memang, tapi lihat angkanya. UMP Jakarta tahun 2026 ditetapkan di 5,7 juta rupiah. Disesuaikan dengan biaya kota metropolitan. Di Jawa Barat, 2,3 juta rupiah untuk mengakomodasi industri padat karya. Dan tidak hanya upah, negara turun tangan memberi jaring pengaman kan. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sampai bantuan sosial. Ini subsidi silang yang menyeimbangkan daya saing dan kehidupan dasar buruh. Tunggu dulu. Mengatakan bahwa UMP dan jaring pengaman itu adalah penengah rasional, itu menutupi realitas pahit di lapangan. Mari kita uji formula rasional Anda itu. Silahkan. Data di materi kita mencatat,
kebutuhan hidup layak di Jakarta itu minimal 5,89 juta rupiah. Bahkan, kalau kita melihat survei BPS tentang biaya hidup proporsional sebuah keluarga di Jakarta, angkanya bisa mencapai 15 juta per bulan. Itu untuk gaya hidup proporsional yang ideal ya. Intinya, ketika UMP ditetapkan di angka 5,7 juta, dampaknya bagi pekerja adalah mereka harus nombok. Setiap bulan, kehidupan mereka itu defisit. UMP ini pada dasarnya bukan standar upah layak, melainkan batas minimum agar pekerja tidak mati kelaparan dan masih punya tenaga untuk berangkat kerja besok. Tetapi, bukankah keberadaan BPJS dan Bansos itu dirancang persis untuk menutupi defisit tersebut? Uang sekolah kan disubsidi, kesehatan dijamin, beras murah dibagikan. Dan disinilah letak ironi terbesar dari sistem ini. Mari kita pakai analogi yang lebih tajam. Ini ibarat Anda makan besar di restoran mewah, tapi saat tagihannya datang, Anda menyuruh tetangga Anda yang membayarnya. Tetangga. Maksudnya bagaimana? Lalu siapa yang menanggung sisa biaya hidup pekerja ini? Negara, menggunakan uang pajak publik. Negara, lewat bansos puluhan triliun, secara efektif sedang mensubsidi pengeluaran korporasi. Wah, saya harus menolak premis itu secara tegas. Mengatakan bansos sebagai subsidi untuk korporasi itu pemutarbalikan fakta tentang bagaimana instrumen redistribusi fiskal bekerja. Tapi faktanya uang pajak dipakai untuk menambal gaji yang kurang kan? Fungsi pajak progresif itu adalah instrumen keadilan sosial yang universal. Negara memajaki perusahaan yang untung besar, lalu mendistribusikannya kembali ke bawah lewat jaminan kesehatan dan sekolah gratis. Ini bukan menyuapi korporat, ini strategi makroekonomi. Strategi untuk menjaga untung perusahaan. Strategi untuk menjaga daya beli kelas menengah bawah tanpa merusak struktur biaya produksi industri. Kalau kita naikkan biaya produksi 200% dalam semalam demi mengejar angka ideal 15 juta tadi, sistem ekonomi kita ambruk. Modal asing akan terbang meninggalkan negara ini. Kita ini seolah disandera oleh modal asing ya. Mengamankan investasi bukan berarti tunduk pada elit, tapi mengamankan lapangan kerja itu sendiri. Krisis pengangguran massal itu dampaknya jauh lebih menghancurkan dibandingkan realitas working poor. Anda bilang mengamankan lapangan kerja. Tapi coba kita tanyakan, lapangan kerja macam apa yang sedang kita amankan ini? Ini membawa kita pada dampak langsung di level individu. Iya, datanya ada di materi kita. Betul. Kita sedang bicara tentang lebih dari 100 juta orang di Indonesia yang bekerja di atas 35 jam per minggu. Dan angka BPS memperlihatkan fakta yang lebih suram. Lebih dari 26% atau 1 dari 4 pekerja harus mengambil pekerjaan sampingan. Kenapa? Karena pekerjaan utama mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Saya mengakui angka itu merepresentasikan realitas yang keras. Jam kerja panjang, 2 pekerjaan sekaligus, ini memang tekanan luar biasa dari sebuah negara yang sedang beringas membangun ekonominya. Beringas mengeksploitasi mungkin lebih tepatnya? Tapi kalau kita melihat sejarah ekonomi global, Korea Selatan di tahun 70-an atau Tiongkok di awal 2000-an, mereka juga melewati fase di mana masyarakatnya bekerja luar biasa keras, mengorbankan kenyamanan demi mengakumulasi modal. Fase transisi ini menyakitkan, iya, tapi ini adalah prasyarat untuk melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi. Menyebutnya sebagai fase transisi yang menyakitkan, itu eufemisme untuk sebuah tragedi kesehatan masyarakat loh. Orang-orang ini ambil side job bukan demi menabung untuk liburan ke Eropa. Saya tahu. Itu untuk bertahan hidup. Mereka melakukannya agar atap rumah tidak bocor. Mari kita periksa dampaknya. Laporan WHO dan ILO di materi kita secara tegas memperingatkan bahwa kerja di atas 55 jam per minggu secara drastis memicu resiko serangan jantung dan stroke. Dan siapa korbannya di Indonesia sekarang? Penyakit kronis memang meningkat. Bukan cuma lansia. Penyakit jantung kini mendominasi usia produktif, 25 hingga 34 tahun. Ada 140.000 kasus. Sistem ekonomi kita secara harfiah sedang memakan jantung generasi mudanya sendiri. Ini bukan transisi, ini ekstraksi nyawa manusia. Tingginya kasus penyakit kronis di usia muda itu tentu sinyal bahaya yang nyata. Itulah sebabnya tuntutan Gen Z saat ini mengenai work-life balance dan kesehatan mental bukanlah sekedar keluhan manja. Itu respons logis terhadap tekanan sistem. Kita memang perlu memperbaiki infrastruktur perlindungan tenaga kerja. Ini jauh lebih kompleks dari sekedar bikin pedoman work-life balance di kantor ya. Mekanisme sosiologis di baliknya itu mengerikan kalau kita telaah.
Mengapa sistem membiarkan kelelahan massal ini terjadi? Kelelahan kan efek samping, bukan tujuan. Dalam analisis sosiologi kelas, fenomena pekerja yang terlalu lelah ini sebenarnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang paling efektif. Alat kontrol sosial, tunggu, itu terdengar seperti Anda menduga ada sekelompok elit di ruang gelap yang sengaja merancang agar orang sakit jantung. Bukankah itu lompatan kesimpulan yang terlalu jauh? Tidak perlu ada konspirasi di ruang gelap. Mekanisme sistemiknya berjalan secara organik. Coba Anda bayangkan, rutinitas seorang buruh komuter, bangun jam 4 pagi, berdesakan di kereta atau bermacet-macetan naik motor, bekerja 10 jam di bawah tekanan, pulang ke rumah jam 9 malam dengan tubuh remuk? Rutinitas yang sangat melelahkan, saya akui. Sangat. Lalu dihantui ancaman pemecatan. Mekanisme apa yang terjadi pada kognisi mereka? Mereka kehilangan sisa waktu, energi, dan ruang mental untuk berpikir kritis. Buruh yang kelelahan dan ketakutan tidak punya tenaga untuk berkumpul, berorganisasi, atau mempertanyakan ketidakadilan struktural. Jadi maksudnya mereka sengaja dibuat lelah. Ini adalah kedisiplinan tanpa represi fisik. Orang yang tubuhnya habis terkuras dan rekeningnya penuh utang, itu adalah warga negara yang paling patuh pada sistem. Pemaparan yang sangat naratif ya. Tetapi izinkan saya membedah penyebab kelelahan itu dengan kacamata yang lebih empiris. Asumsi bahwa kelelahan massal ini adalah produk desain pengendalian kelas rasanya keliru. Lalu apa penjelasan empirisnya? Kelelahan pekerja kita, terutama di kota besar, lebih rasional dijelaskan lewat inefisiensi ruang urban dan ketidaksempurnaan infrastruktur kita. Pekerja komuter menghabiskan 4 jam di jalan setiap hari, bukan karena kapitalisme ingin mereka tidak bisa berpikir, tapi karena sistem transportasi publik massal kita belum terintegrasi sempurna. Tapi kenapa mereka harus tinggal menempuh jarak 4 jam itu? Karena suplai perumahan di pusat kota tidak sebanding dengan permintaan, sehingga harganya tidak terjangkau. Ini masalah tata ruang kota. Begitu transportasi kita membaik, waktu tempuh berkurang, kelelahan itu akan susut secara drastis. Tapi tunggu dulu. Mari kita kejar akar ketidakterjangkauan harga rumah itu. Mengapa rumah di pusat kota begitu mahal sampai pekerja harus terbuang ke pinggiran? Itu bukan fenomena alam, kan? Itu dinamika pasar properti. Tepat. Karena tanah dan rumahan dikomodifikasi besar-besaran oleh pasar bebas. Pengembang lebih memilih membangun apartemen mewah yang tidak akan pernah bisa dibeli buruh, ketimbang perumahan rakyat karena margin keuntungannya jauh lebih besar. Pengembang tentu mencari margin. Nah, jadi tata kota yang berantakan itu sendiri adalah manifestasi langsung dari sistem ekonomi yang memprioritaskan akumulasi profit di atas fungsi sosial tempat tinggal. Ujung-ujungnya kembali lagi, pasar menentukan ruang hidup dan kelas pekerja yang jadi korbannya. Sepertinya kita melihat akar masalah yang sama, tapi dengan kacamata perbaikan sistem melawan pembongkaran sistem ya. Mengingat diskusi kita sudah mengalir cukup dalam, ada baiknya kita menyaringkan posisi kita. Silakan. Berpijak pada materi dan deretan data yang kita diskusikan tadi, posisi saya tetap solid. Fenomena working poor dan upah rendah ini adalah masalah transisional dan struktural, bukan desain jahat eksploitatif. Selama kita punya suplai tenaga kerja berlebih tanpa keterampilan yang bersaing global, upah tidak akan melonjak drastis. Pasar hanya memberi harga pada nilai tambah. Dan solusi Anda adalah mengikuti pasar. Solusinya bukanlah memusuhi investasi, melainkan melalui intervensi agresif pada kualitas pendidikan teknis. Kita harus mempercepat pergeseran tenaga kerja ke industri bernilai tinggi. Perbaikan tata kota perlahan akan mengangkat standar hidup tanpa menghancurkan makroekonomi kita. Dan kesimpulan saya, setelah menelaah relasi kuasa dan fakta ketimpangan tadi, bermuara pada satu hal. Selama sistem ekonomi kita memposisikan Indonesia sekedar sebagai penyedia tenaga kerja murah bagi rantai global, narasi tingkatkan kompetensimu itu hanyalah ilusi. Ilusi yang bagaimana? Itu alibi untuk melegitimasi eksploitasi. Kita tidak bisa menyuruh orang bekerja lebih keras kalau struktur atapnya secara permanen ditekan ke bawah. Selama pembuat kebijakan lebih mendengarkan kalkulasi profit ketimbang detak jantung buruhnya yang kelelahan, kemiskinan kelas pekerja akan terus direproduksi. Kita harus mengevaluasi ulang secara radikal untuk siapa ekonomi ini beroperasi. Walaupun argumen kita berseberangan tajam ya antara mekanisme pasar transisional versus eksploitasi yang disengaja, saya rasa perdebatan ini mempertemukan kita pada satu konsensus. Konsensus tentang realitas di lapangan ya. Upah dan biaya hidup ini telah menetaskan fenomena working poor yang berbahaya. Ini bukan sekedar persoalan statistik, ini ancaman langsung terhadap kesehatan fisik dan mental generasi produktif kita.
Dan ironisnya, dalam jangka panjang, kalau kelas pekerja tidak lagi punya daya beli, pertumbuhan ekonomi kapitalis yang dibanggakan itu justru akan menggerus dirinya sendiri. Tepat sekali. Fenomena ini layaknya alarm. Pertukaran gagasan kita diharapkan mengundang para pendengar untuk menatap tatanan kehidupan dengan lebih kritis. Ada wilayah abu-abu di mana kebijakan makro bertubrukan langsung dengan napas seorang individu. Dan masih banyak lapisan ekonomi politik yang bisa digali dari materi ini. Tentu saja, tidak ada satu posisi yang dinyatakan menang absolut di sini. Semuanya kembali pada bagaimana kita menafsirkan bukti-bukti yang ada. Tapi kembali pada analogi treadmill kita di awal tadi ya, kalau jutaan orang sedang berlari sekuat tenaga sampai paru-paru mereka terbakar, namun langkah mereka tidak beranjak kemana-mana, Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa keras mereka harus berlari. betul, mungkin sudah waktunya kita mencari tahu siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas kecepatan mesin tersebut. Terima kasih telah mengeksplorasi kedalaman materi ini bersama saya hari ini.